Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mengetahui isi hati, yang tidak tertipu oleh tampilan luar, yang tidak silau oleh kata-kata indah dan pencitraan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paling ikhlas yang berjuang bukan untuk dikenal tetapi untuk menyelamatkan umatnya. Hari ini kita hidup di zaman yang berbeda, zaman di mana setiap kebaikan bisa direkam, setiap amal bisa dipamerkan, setiap ibadah bisa ditayangkan. Zaman di mana satu sentuhan jari bisa membuat seluruh dunia melihat apa yang kita lakukan. Kita hidup di era serba digital. Bangun tidur, cek notifikasi. Mau makan, foto dulu. Sedekah, upload. Umroh, story. Ngaji, Reels. Pertanyaannya sederhana tapi mendalam. Kita lagi ibadah atau lagi bikin konten? Masihkah hati kita hanya untuk Allah? Ikhlas tidak terlihat tapi bernilai besar. Ikhlas bukan tentang apa yang tampak. Ikhlas adalah tentang apa yang tersembunyi. Melakukan sesuatu cuma karena Allah, bukan karena penonton. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya semata-mata karena menjalankan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Betapa banyak amal yang tampak besar di mata manusia, tetapi kecil di sisi Allah karena niatnya tercampur, terkontaminasi. Dan betapa banyak amal yang tidak diketahui siapapun, namun bercahaya di langit karena keikhlasannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ikhlas adalah membersihkan amal dari perhatian manusia. Amal itu hanya untuk Allah, bukan untuk tepuk tangan, bukan untuk komentar, bukan untuk pengakuan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, media sosial bukan sekedar alat. Ia adalah ujian hati. Ia menawarkan pujian yang cepat, popularitas yang instan, pengakuan yang memabukkan. Hari ini orang bisa dikenal bukan karena kedalaman ilmu, tetapi karena kepiawaian menampilkan diri. Kita bisa saja memposting sedekah, lalu diam-diam menunggu komentar. Masya Allah, dermawan sekali. Kita bisa saja membagikan ibadah, lalu hati berharap, semoga orang melihat kesalehanku. Inilah yang ditakutkan Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Riya itu halus. Ia tidak mengetuk pintu. Ia masuk diam-diam lalu merusak amal sedikit demi sedikit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar menyebut ikhlas sebagai rahasia antara hamba dan Allah. Rahasia itu begitu suci sehingga bahkan malaikat pun tidak mengetahui kedalamannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita menekan tombol posting, pernahkah kita bertanya pada hati,
Jika tidak ada yang melihat, apakah kita tetap melakukan ini? Jika tidak ada yang memuji, apakah kita tetap bersemangat? Jika tidak ada yang mengetahui, apakah kita tetap istiqomah? Ikhlas itu berat karena ia menuntut kita rela tidak dikenal, rela tidak dipuji, rela tidak dianggap hebat. Tetapi ketahuilah, cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang menilai, cukup Allah yang membalas. Ikhlas bukan berarti anti sosmed. Perlu kita pahami, Islam tidak melarang teknologi. Media sosial itu netral. Yang bahaya itu niatnya. Posting kajian boleh, upload konten dakwah silahkan, sharing inspirasi bagus, tapi cek dulu hati. Kalau nggak ada yang like, masih semangat? Kalau nggak ada yang komentar, masih konsisten? Kalau nggak ada yang tahu, masih mau melakukan? Kalau jawabannya iya, insya Allah itu tanda sehat. Cara melatih ikhlas versi kekinian diantaranya adalah punya amal private mode. Seperti akun privat, punya juga amal yang cuma Allah yang tahu. Kurangi validasi, tambah evaluasi. Jangan sibuk cari pengakuan orang, sibuklah evaluasi diri. Ingat, yang viral belum tentu bernilai, bisa jadi yang enggak kelihatan justru paling mahal di sisi Allah. Perbanyak amal yang tersembunyi. Ada doa yang tidak direkam, ada sedekah yang tidak diumumkan, ada tangisan malam yang tidak diketahui siapapun. Gunakan media sosial untuk manfaat, bukan pencitraan. Jika berbagi kebaikan, niatkan dakwah, bukan pengakuan. Latih hati untuk tidak bergantung pada pujian, karena pujian manusia tidak mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan celaan manusia tidak menjatuhkan kita jika Allah ridho. Hadirin yang dimuliakan Allah, kelak di hari kiamat, yang ditanya bukan berapa banyak followers kita, tetapi seberapa tulus hati kita. Yang dinilai bukan seberapa viral amal kita, tetapi seberapa murni niat kita. Mari kita jaga hati di tengah gemerlap dunia digital. Mari kita sembunyikan sebagian amal kita. Mari kita belajar rela tidak terlihat asalkan Allah melihat. Mari kita hidup di zaman digital, tapi hati tetap spiritual. Aktif di media sosial, tapi tetap jaga niat dan hati. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan terkenal, tetapi diterima oleh Allah. Semoga Allah membersihkan niat kita, menjaga hati kita dari riya, dan menjadikan semua amal kita benar-benar ikhlas. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala penyakit riya, dan jadikan seluruh amal kami hanya untuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.